Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitratama Arianto Putra, NIM 202040100029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum. Hukum sendiri ialah suatu peraturan yang dimana di dalamnya terdapat norma-norma atau sanksi yang berlaku, dan juga hukum tersebut mempunyai sifat yang memaksa. Mengapa demikian? Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hal ini bertujuan karena semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang yang memiliki pasal yang berlaku. Setiap negara pastilah memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Yang berarti tidak semua negara pasti memiliki hukum. Akan tetapi semua negara tidak sama sistemnya. Tujuan dari hukum sendiri ialah untuk mengadili seseorang yang tidak taat peraturan atau seseorang yang bersalah. Hukum sendiri diciptakan untuk kedamaian di dalam negara maupun antar negara. Yang berarti hukum ini merupakan suatu penopang agar di dalam negara tersebut akan mendapatkan keadilan bagi setiap orang, maupun tidak hanya di dalam negara. Hal ini juga merupakan di antar negara juga. Hukum biasa disebut dengan keseimbangan negara, yang berarti jika suatu negara tidak memiliki sistem hukum, maka negara tersebut bisa dikatakan akan hancur. Hukum sangatlah penting bagi setiap negara. Mengapa? Karena jika tidak adanya hukum, maka negara tersebut akan tidak beraturan. Hukum tidak hanya berlaku di negara saja, akan tetapi hukum juga berlaku pada setiap agama. Yang artinya tidak hanya negara saja yang memiliki sistem hukum, di setiap agama juga memiliki sistem hukum. Hukum juga dibentuk sebelum negara tersebut itu dibentuk. Yang berarti sebelum adanya negara tersebut, sistem hukum itu sudah ada. Hukum juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum keadilan, hukum kesejahteraan, dan hukum kemerdekaan. Hukum keadilan merupakan hukum yang bersifat adil, yang berarti sistem hukum yang ada pada setiap negara haruslah bersifat adil, tidak memandang ras, agama, suku, dan budaya. Dan juga tidak memihak yang kaya ataupun orang yang di atas atau juga pejabat. Dan tidak menindas yang miskin atau yang biasa disebut tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum keadilan itu sendiri merupakan sistem hukum yang mengacu pada peraturan atau undang-undang yang ada. Dalam konsep hukum keadilan ini sangatlah penting bagi setiap negara maupun perorangannya. Tujuannya agar tidak ada yang didiskriminasi atau berbuat otoriter terhadap seseorang. Yang berarti supaya tidak ada seseorang yang menindas orang lain kemudian, dan supaya tidak ada pemimpin negara yang berbuat semena-mena atau berbuat otoriter.
dan tetap mengacu pada undang-undang yang ada di dalam negara itu sendiri. Jika tidak ada konsep hukum keadilan ini di dalam negara, maka negara tersebut bisa dikatakan akan hancur. Sebab keadilan merupakan sangatlah penting bagi setiap negara. Jika tidak ada sistem hukum keadilan, maka negara tersebut akan selain hancur, maka akan tidak beraturan. Sebab keadilan merupakan salah satu penopang bagi setiap negara tersebut. Kemudian hukum kesejahteraan. Hukum kesejahteraan ialah sistem hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Konsep pada hukum kesejahteraan itu sendiri yaitu hukum yang membuat masyarakat tersebut merasa aman dan nyaman. Sama halnya dengan hukum keadilan. Pada hukum kesejahteraan ini sangatlah penting bagi setiap negara, yang dimana ditujukan agar masyarakat tersebut akan merasa sejahtera untuk tinggal di dalam negara tersebut. Jika tidak ada hukum kesejahteraan, maka banyak orang-orang yang tidak merasa aman atau masih belum merasa sejahtera untuk tinggal di dalam negara tersebut. Maka dibuatlah adanya hukum kesejahteraan ini. Dalam konsep hukum keadilan ini di dalam konsep hukum kesejahteraan ini, yang dimana hal tersebut supaya orang tersebut atau masyarakat tidak merasa terintimidasi, sama halnya dengan hukum keadilan. Kemudian hukum kemerdekaan. Hukum kemerdekaan adalah sistem hukum yang bertujuan untuk memerdekakan masyarakat itu sendiri, yang dimana yang berarti hukum kemerdekaan ini ditujukan untuk masyarakat supaya merasa merdeka di dalam negara tersebut. Karena sampai saat ini banyak atau hampir semua masyarakat itu masih belum merasa merdeka. Mengapa? Karena masyarakat di dalam negara tersebut masih belum atau masih tidak bisa bersuara untuk mengkritik atau sebagainya. Hukum kemerdekaan ini ditujukan agar seseorang yang miskin dapat terpenuhi kebutuhannya. Dan tidak hanya itu, hukum kemerdekaan ini sama halnya dengan hukum keadilan dan kesejahteraan, yang dimana konsep hukum kemerdekaan ini ditujukan untuk seseorang agar tidak berbuat semena-mena atau mendiskriminasi. Yang berarti seperti yang saya jelaskan tadi, pemimpin negara itu banyak yang masih belum menerima kritik dari masyarakatnya sendiri. Maka hal tersebut masih belum bisa dikatakan merdeka. Hukum kemerdekaan ini sangat berhubungan dengan hukum keadilan dan hukum kesejahteraan, yang dikonsep agar masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan sejahtera untuk tinggal di negara yang ditinggali tersebut. Sekian dari penjelasan saya tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.